di dalam jantung itu ada ruh yang menggerakkan jantung. Di dalam jantung itu juga ada jiwa yang merasakan ketika dicubit, itu jiwa gitu. Nah, di dalam jantung jiwa ya. Jadi jantung bersifat fisik itu adalah ya jantung yang kita lihat. Kemudian jantung yang bersifat batin. Nah, itu yang dinamakan dengan intinya yang di dalam itu yang berada di dalamnya adalah fuad. Di mana fuad itu mempunyai pendengaran, penglihatan, ya. Jadi pendengaran dan ucapannya. Nah, itu adalah fuad. Saya tanya Pak. Ya, monggo balik. Ingin penegasan kembali lagi karena biar untuk tegasnya Pak. Tadi di surat Al-A'raf surat 172 ketika Allah berdialog dengan jiwa itu sesungguhnya Allah berdialog dengan fuad. Berarti fuad ada di dalam jiwa. Ya. Kemudian ketika jiwa itu dimasukkan ke dalam jasad tubuh manusia, berarti ke dalam kolbu, dalam hal ini sebut aja kolbu kiri, maka akan terjadi syahadah yang berikutnya, yaitu ketika manusia sudah berwujud sebagai manusia. Jadi pertanyaan saya Pak, fuad itu sesungguhnya kemampuan atau benda Pak? Ya. Ya Pak. Ya, baik. Fuad itu sesungguhnya jiwa, Pak. Jiwa. Jadi substansinya jiwa. Ya. Sama dengan begini, analoginya begini. Kita punya badan, Pak. Ya kan? Badan secara fisik, ya. Maka substansinya badan kita itu di jantung. Substansinya di jantung. Nah, yang jiwa yang non fisiknya atau metafisiknya jiwa. Jiwa itu badan berbentuk abstrak ya. Nah, itu jiwa. Nah, di dalam jiwa itulah ada fuad. Jadi semua ini bersifat batin. Jadi sama seperti badan kita, Pak. Jadi volume jiwa itu sama dengan volume badan kita. Ya. Jadi besarnya jiwa sama dengan besarnya badan kita itu. Nah, kemudian badan kita itu mempunyai jantung. Ya, segumpal daging. Maka begitu juga jiwa kita punya segumpal daging dalam bentuk yang batin tadi, yang tidak kelihatan. Nah, di dalam jantung yang bersifat batin itulah inti daripada jantung yang bersifat batin itulah yang namanya fuad. Dan fuad inilah nanti yang akan bertanggung jawab. Fuad ini pula lah nanti yang akan berdialog langsung kembali ya ketika terjadi pengadilan Allah, maka fuad inilah yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, fuad ini akan lulus di sana kalau fuad ini ke dalam fuad ini diisi dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika fuad ini membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka itulah sesungguhnya syahadah kedua setelah jiwa itu dimasukkan ke dalam badan pada saat fuad membaca Al-Quranul Karim. Maka di sini nanti Al-Quran itu, ya kalau ini hadis ya, akan memberikan syafaat. Ya, akan melindungi kita
akan bersama-sama kita pada saat kita di dunia, pada saat nanti sakaratul maut, ya kan, di mana manusia itu disibukkan sangat luar biasa, maka nanti di sana Al-Quran akan muncul, Pak. Dan pada saat berada di alam kubur, ada pertanyaan dari para malaikat, maka Al-Quran ini yang tampil, ya, melindungi kita. Dan pada saat di padang mahsyar, sampai benar-benar nanti mengantarkan kita berada di surga, Al-Quran inilah yang akan memberikan syafaat kepada Fuad tadi. Karena antara Fuad dengan Al-Quran sudah menjadi satu kesatuan. Jadi substansinya itu adalah batin, Pak. Batinnya jiwa. Jadi intinya jiwa. Kira-kira seperti itu, Pak Ali. Allah, Pak. Jadi kalau begitu, Pak Rahmat, jantung atau kolbu kiri itu sesungguhnya hanya wadah aja. Boleh dikatakan begitu, boleh? Ya. Jadi itu tempatnya itu adalah jantung. Nah, isinya jantung itu secara fisik kan isi darah, Pak, mengumpulkan darah. Darah plus oksigen itu ada pada jantung sebelah kiri. Jantung plus CO2 itu ada jantung sebelah kanan. Itu secara fisik. Nah, secara batin apa? Di dalam jantung itu ada ruh yang menggerakkan jantung. Di dalam jantung itu juga ada jiwa yang merasakan ketika dicubit, nah itu jiwa gitu. Nah, di dalam jantung jiwa, ya. Jadi jantung bersifat fisik itu adalah ya jantung yang kita lihat. Kemudian jantung yang bersifat batin. Nah, itu yang dinamakan dengan intinya yang di dalam itu, yang berada di dalamnya adalah fuad. Di mana fuad itu mempunyai pendengaran, penglihatan, ya. Jadi pendengaran dan ucapannya. Nah, itu adalah fuad. Maka di situ nanti semuanya yang mempertanggungjawabkan itu adalah fuad itu. Ya. Baik, Pak. Ya. Ini hanya untuk nyampaikan informasi. Ya. Di belakangan ini, akhir-akhir ini kan banyak populer, Pak, di YouTube terutama, Pak, ya. Ya. Yang itu Gus Baha itu loh, Pak. Ya. Gus Baha yang dari Rembang atau mana itu, Pak. Ya. Kalau saya ngikuti beberapa YouTube dialognya dia, memang dia berpendapat juga bahwa kolbu itu adalah jantung, bukan otak. Iya. Dan dia juga berpendapat juga bahwa akal itu juga adalah sama seperti yang pendapatnya Pak Rahmat. Tapi saya belum tegas karena mungkin saya belum pemahaman baca lengkap mengenai fuad di anunya pendapatnya dia. Iya. Jadi memang ada yang berpendapat itu. Jadi Gusman. Tapi ada buku lain memang yang di buku karangannya Dr. Sapa itu di Tazkiyatun Nafs itu, Pak, yang menerangkan bahwa akal itu ya tempatnya di otak, dipikir. Nah, itu yang nggak sesuai dengan Al-Qur'an. Iya. Tapi ini dokter ya, Pak. Dokter terbitan Riyad, Pak. Bahkan ada juga dokter lain yang terbitan Al-Azhar, Pak. Iya. Kitab-kitabnya itu namanya. Ini buku Tazkiyatun Nafs namanya, judulnya bukunya. Ya, artinya yang saya kemukakan ini kan saya berdasarkan Al-Qur'an, Pak. Iya. Nah, kalau berdasarkan pendapat manusia itu debatable, masih bisa diperdebatkan. Atau juga saya berpendapat misalnya hadis,
masih bisa diperdebatkan juga karena hadis ini ada yang sahih, ada yang palsu. Tapi ketika masuk bahwa ini dasarnya dalilnya adalah Al-Qur'an, nggak bisa dibantah gitu. Dan buku yang saya tulis ini sesungguhnya diminta oleh orang untuk dijadikan disertasi doktor, Pak. Mau dibeli gitu. Saya bilang, masa dokter dokter namanya dokter itu kan harus tahu sendiri. Masa beli saya bilang begitu. Dan ini memang saya Pak, jadi saya ngisi di radio itu saya betul-betul sudah lantang gitu. Bahwa ini adalah bahasa Al-Qur'an, silakan tolong kalau saya salah ya tolong dikoreksi. Nah, cuma cara mengoreksinya itu jangan debat kusir. Jadi tolong tunjukkan dalilnya yang mana begitu. Saya akan mengikuti gitu. Jadi sekali lagi apa yang dikatakan oleh Pak Ali tadi, jadi yang menjadi dasar pegangan itu bukan doktornya, Pak. Iya. Tapi Al-Qur'annya itu. Jadi dokter itu bisa salah, yang nggak boleh salah itu dan tidak pernah akan salah itu adalah Al-Qur'anul Karim.